Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is black. Guys, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe, share, comment, and like YouTube saya. Dan ini Sweetmaker. Untuk yang mau komen bisa langsung di komen. Untuk yang request bisa langsung di komen juga. Insya Allah nanti kalau ada waktu, ada teman, saya akan review. So, tekan lonceng, jangan lupa subscribe, dan ini 103 dan ratingnya udah mulai naik percaya masih mantap. Aduh, gas buat ki. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Jangan dikendor. Ya.
berarti ini. Ini rekam begini ya, pas lagu ya? Ya. Kalau ngomong Apa kan sih sudah edit. Halo guys, jadi karena cuaca di atas kemarin itu hujan, jadi nggak bisa nerusin videonya dari pos Lembah Manding setelah pos 2 sampai dengan pos 3 atau mata air. Jadi video langsung saya cut keesokan harinya karena memang kamera tidak mencukupi ya guys, tidak memadai juga. Jadi ini suasana pagi, teman-teman saya mau mulai summit dan saya tidak ikut summit karena memang hanya ingin menikmati saja di camp area. Jadi video ini saya ambil pagi sekitar pukul 7 pagi sampai dengan sekitar jam 10-an, karena memang jam 10.30 itu cuaca di atas atau di pos 3 ini cuaca udah mulai mendung dan berkabut, udah mulai hujan. Jadi saya mulai siap-siap untuk memberes-bereskan. Nah, dan saya mulai mengeringkan sepatu, jas hujan dan juga tas-tas yang kemarin selama seharian lah itu kehujanan dan semua perlengkapan itu basah kuyup. Lalu saya berusaha mengeringkan. Rencananya itu saya mau turun setelah teman saya sampai di bawah, tapi karena cuaca yang benar-benar kabut dan juga hujan lagi, akhirnya saya dan teman-teman saya memutuskan untuk turun besoknya lagi karena memang cuaca nggak mendukung. Jadi kita ngecamp selama 1 malam lagi. Jadi di Merbabu via Swanting ini 3 hari 2 malam. Dan ini juga cuaca setelah hujan ya, jam sorean lah, menuju jam 4, jam 3, jam 4, jam 5 sore. Ini bener-bener di sini tuh bener-bener nggak terlalu ramai, lalu banyak sekali burung-burung jalak yang turun mencari makan setelah hujan. Cuaca di sini bener-bener enak banget, syahdu banget, terus seneng banget karena bisa melihat burung-burung jalak yang terbang banyak kesana kemari mencari makan, yang sebelumnya nggak pernah melihat si burung-burung ini pada turunnya. Ini banyak sekali berkeliaran, seneng banget. Jadi cuacanya di sini memang bener-bener kabut. Setelah selesai hujan sore, banyak sekali burung-burung yang bermain di sekitar pos 3 ini. Mereka mencari makan. Lucu lah pokoknya. So, tonton terus video saya di sini. Dan maaf jika videonya tidak full sampai ke atas karena memang niat hati ingin buat video sampai di sini saja. Jadi buat teman-teman yang pengen merasakan Swanting sampai ke atas bisa langsung aja. Ini jalak empo bukan deng. Jalak lu dengar pelawang tendamu. Ki dengar pan. Heeh. Iki aku ning jopo. Kita notoli pakanan. Urung.
into. Tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Oh iya teman-teman, daripada gabut juga, saya mau sedikit cerita juga. Jadi selama saya 2 hari 2 malam di Swanting di pos 3 itu, ada cerita-cerita yang menurut saya tuh lumayan sedikit, ya entahlah, gak masuk di akal juga gitu. Jadi saya kan berempat, 1 cewek 3 cowok. Jadi satu teman cewek saya itu sebenarnya tuh bisa melihat hal yang begituan, sedangkan saya tidak bisa melihat, tapi cenderung lebih peka sama suara-suara yang menurut orang-orang biasa tuh nggak bisa mendengar gitu loh, jarang gitu. Sedangkan yang satu lagi temen cowok saya tuh nggak bisa ngelihat, nggak bisa dengar, tapi tuh dia tuh pernah mainan hal yang semacam kayak gitu. Jadi di malam pertama itu sebenarnya nggak terjadi apa-apa sih, aman-aman aja, kita juga enjoy gitu. Tapi di malam berikutnya setelah hujan dan posisi itu jam 11.30 ya, siang itu bener-bener mereka yang ada di posisi yang camp di pos 3 itu emang bener-bener udah habis semua itu sampai jam 1 siangan, dan tinggal sisa tenda saya gitu. Baru setelah itu sorenya menjelang maghrib itu tenda-tenda itu udah para pendaki-pendaki baru tuh udah mulai berdatangan gitu. Posisi itu pas malam terakhir, saya dan teman-teman saya itu sedang tidur sekitar pukul 2 dini hari itu. Saya mendengar di belakang tenda saya itu ada orang yang beraktivitas, bener-bener tidak bisa diam, suara langkah kaki berisik. Padahal posisi saat itu bener-bener di belakang tenda saya tuh nggak ada tenda lain, dan pendaki-pendaki yang camp di pos 3 itu bener-bener posisinya jauh dan tidak ada aktivitas. Mereka udah pada tidur karena besok ingin melanjutkan aktivitas mereka untuk summit gitu. Nggak cuma sampai di situ gitu, kita bertiga tuh mendengar gitu, tapi tidak bareng, bergantian gitu. Tapi karena saya merasa ya udahlah, mungkin karena itu cuma perasaan saya saja gitu, saya membiarkan itu gitu. Lalu baru keesokan paginya ketika saya dan teman-teman saya itu turun, sekitar sampai di sebelum pos 2 kalau nggak salah, sebelum pos 2 itu kan sebelum hujan, jadi posisi sebelum hujan gitu, ada satu pendaki cowok sendirian, dia itu naik melihat saya dan teman saya. Jadi kan posisi kita berempat kan, saya berada di depan dengan Dukun loh, lagi, kamu dan dukun. teman saya cewek ini ada di belakang beserta teman saya cowok. Posisinya itu pendaki yang sedang naik melihat saya dan teman saya, lalu ada cewek yang berada di belakang saya itu ikut saya turun gitu. Lalu teman saya itu tidak tahu kan teman saya itu bertanya gitu,
Mas lihat temen saya 2 cowok enggak di depan, mereka turun, yang satu pakai tas biru ada bonekanya gitu. Terus mas-mas yang naik tadi tuh dia bilang begini, 2 cowok mbak, 3 orang ya, 1 cewek gitu kan. Di belakang masnya yang bawa boneka bilang gitu kan. Terus teman saya cewek itu cuman terdiam aja gitu sambil bilang oh ya udah gitu, karena teman saya ini bisa peka sama hal-hal begituan dan bisa melihat juga. Teman saya ini ternyata pas turun mulai dari pos 3 itu sampai menuju pos 2 itu ternyata diintilin, diikutin sama makhluk yang tak kasat mata. Jadi pas sampai di bawah itu saya ditanyain sama temen cewek saya, bilangnya kamu ngerasa diintilin nggak, bilang diintilin. Saya bilang enggak, saya nggak ngerasa apa-apa gitu, cuman memang semalam saya sedang tidur ngerasain hal-hal yang menurut saya ganjil, bilang gitu. Tapi ya udahlah gitu. Tapi nggak cuman sampai di situ, setelah 1 bulan Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.
We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Jadi mau nerusin tadi ceritanya. Jadi setelah 1 bulan itu, tepatnya di kamar saya, adik saya tuh ngalamin kejadian yang lucu gitu. Posisi saya sedang pergi, itu posisi jam sekitar sorean lah, jam gitu. Posisi saya pergi dari siang gitu. Kamar saya itu kan saya tutup, lampu saya matiin gitu. Katanya adik saya pas lewat di depan kamar saya tuh mendengar suara saya sedang nyanyi-nyanyi. Ya emang sih itu kebiasaan saya gitu. Tiap saya di kamar atau di rumah pasti saya kadang tuh suka nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Nah, adik saya tuh langsung chat tiba-tiba, "Kak, kamu di rumah ya? Kalian yang ngomah ya? Kok aku kurung suaramu?" Dia bilang gitu kan. "Kak," terus aku bilang, "Enggak gitu, aku lagi pergi gitu, ora cek lungo turun Bali gitu." Terus adik saya tuh bilang balas lagi gitu kan, "Kok aku tadi dengar suara kamu nyanyi-nyanyi, kok aku mau krungu suaramu nyanyi-nyanyi ning jero kamar gitu. Itu bener-bener suaramu kan, itu bener-bener suaramu gitu kan." Cuman ketawa aja gitu. Dia bilang, "Ya mungkin itu teman aku gitu kan." Terus tadi aku bilang, "Temen opo, konco opo gitu kan, wong itu jelas-jelas suaramu." Aku bilang, "Ah lupakan gitu, biasa gitu." Tapi setelah itu ya udah gitu, nggak ada apa-apa lagi gitu. Cuman agak lucu aja gitu. Ya nggak cuman sekali 2 kali sih, aku beberapa kali juga gitu, hampir 2-3 kali ngalamin kejadian yang menurut aku aneh gitu di gunung, di beberapa gunung gitu. Sebelum di Swanting itu juga aku pernah ngalamin kejadian yang menurut aku ganjil gitu di Gunung Sindoro gitu, 2 kali berturut-turut gitu. Itu ngalamin 2 kali berturut-turut di jalur yang berbeda juga gitu. Tapi posisinya sedang naik ke Gunung Sindoro gitu. Jadi ya udahlah gitu. Ya sebenarnya nggak cuma mengalami kejadian di situ juga gitu. Di beberapa kota, khususnya di kota Solo, kalau saya sedang berada di Solo tuh saya sering banget ngalamin kejadian yang aneh gitu, bahkan sampai nggak
bisa tidur, nggak berani tidur sendiri gitu. Jadi ya udahlah gitu. Ya cuman mau cerita itu aja sih. Menurut aku ya aneh juga gitu, maksudnya yang ya nggak dibuat serius juga gitu, cuman ya udahlah ya gitu kan, itu cuma pengalaman aja. Tapi overall selama perjalanan mulai dari berangkat sampai dengan turun sih selamat, tidak ada yang ngalamin kejadian-kejadian yang sampai di luar batas gitu. Dan syukurnya lagi juga dua teman saya ini, cewek dan cowok yang dari Solo ini, sebelumnya udah pernah naik merbabu tuh belum sampai puncak, akhirnya pas lewat Swanting ini bisa sampai puncak juga gitu. Dan syukurnya lagi pun juga kita berempat pulang dengan selamat, sampai rumah dengan selamat, tidak ada gangguan sama sekali gitu sih. Jadi ya cuma sharing-sharing aja sih. Oh iya, untuk trekkingnya mulai dari base camp sampai dengan pos 3 sih enak, landai, cuman agak apa ya, zigzag, ganti-ganti, geser-geser gitulah jalurnya, nggak kayak jalur dulu 2016-an 2016, 17, 18 itu udah beda sama yang sekarang gitu. Buat kalian yang ya ini sih Swanting ini alternatif Sabana yang dengan view ini udah Sabana karpetnya. Jadi kalau kenapa di Swanting rame, menurut saya ya ciri khasnya ada di Sabana karpet itu yang ada di puncak Swanting gitu. Sekaligus juga alternatif para pendaki-pendaki lain yang biasanya open trip itu naiknya lewat via Selo. Sekarang karena Selo masih belum buka, jadi mereka cari alternatif dengan view yang hampir sama ya di Swanting gitu, meskipun lumayan sih jalurnya gitu. Tapi untuk view-nya kalau udah sampai di atas tuh bener-bener keren, nggak kalah keren juga dari Selo, bahkan lebih keren sih dari Selo. Kalau yang pengen ngerasain naik merbabu dan ngerasain di puncak atau Seven Summit yang belum merbabu, ya kalian bisa banget melewati jalur Tekelan, jalur tertua di Gunung Merbabu, sekaligus jalur pertama Gunung Merbabu ya via Tekelan. Itu kalian akan punya sensasi yang berbeda banget sih. Dari Swanting sama Tekelan tuh bener-bener beda banget jalurnya. Untuk registrasi pun juga, registrasi itu semuanya online, entah itu di Swanting, Tekelan maupun Selo, itu semuanya online. Jadi buat kalian yang pengen naik Gunung Merbabu, pengen ngerasain indahnya Merbabu ataupun kerasnya trek Merbabu, ya bisa langsung ke webnya atau bisa coba kontak ke base campnya masing-masing gitu. Biasanya sih kalau weekend via jalur Swanting atau Selo itu biasanya paling ramai gitu. Tapi akhir-akhir ini sih Tekelan udah mulai ramai juga gitu kalau weekend gitu. Justru kalau di Tekelan atau nggak tahu sih, kalau di Swanting sih masih lumayan ada orangnya ya kalau weekday gitu. Tapi kalau di Tekelan tuh weekday itu ya ada, tapi hanya satu dua aja gitu, nggak bener-bener yang rame banget gitu. Tapi coba aja sih kalau penasaran sama jalur Tekelan gitu, atau mau jalur dua atau mau dua jalur dirasain, naik Tekelan turun Swanting aja. Dulu aku juga pernah gitu, tapi nggak tahu kalau sekarang sih kayaknya juga masih bisa gitu. Tapi bisa lah koordinasi biar kalian sekaligus ngerasain dua jalur yang berbeda juga kan di Tekelan. Oh iya, buat kalian yang sampai di Tekelan mau lewat manapun, coba deh ke Puncak Syarif. Itu tuh salah satu puncak favorit aku dulu, karena dari Puncak Syarif itu kita bener-bener bisa ngelihat Gunung Merapi yang bener-bener dari sisi yang berbeda. Yang biasanya tuh orang-orang cuma nyampe di Genteng Songo, triangulasi kalau lewat Selo maupun Swanting ya. Ini kalau kalian lewat Tekelan atau lewat Lekas tuh kalian bisa mampir ke Puncak Syarif. Bener-bener view dari Puncak Syarif tuh keren banget. Kalian bisa
ngelihat Gunung Merapi, kalian bisa ngelihat Lawu, kalian bisa ngelihat Geger Sapinya jalur Kelan, Wekas, juga Cundel, bisa ngelihat Puncak Menara, bisa ngelihat Kawah Merbabu juga. Pokoknya keren deh, rekomendasi banget sih buat kalian. Oh ya, kalau kalian lewat Wekas atau lewat Kelan atau lewat Cundel tuh kalian bisa ngerasain jembatan setanya Gunung Merbabu juga loh. Bisa coba dicek di video saya juga yang di Kelan pendakian Merbabu yang via Kelan, bisa kalian coba cek. Pokoknya buat kalian pengen ke Merbabu bisa lah, cobain aja gitu. Lo mudeng lah. Oh, sama sing muni gak kelek. Wes sama. Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it, and I know sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Aduh, Tuhan.